Rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. אני מיואשת. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Soudah, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Soudah Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya pemirsa, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. AS bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat AS mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. AS juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan Tyre di Lebanon Selatan. Serangan udara Zionis Israel menyasar pemukiman warga di pinggiran kota Al-Haniyah dan Al-Kulailah di distrik Tyre, Lebanon Selatan, Selasa siang. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan penjajah Israel ini. Sebelumnya Israel juga menyerang sebuah bangunan di kota Al-Sa'abiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka.
Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Kali ini serangan rudal Zionis menghancurkan sebuah menara masjid di Qiam, Lebanon Selatan. Inilah detik-detik ketika rudal Zionis menghantam menara masjid Qiam. Tak hanya menara masjid, Zionis juga menargetkan bangunan lainnya. Israel mengatakan sedang perangi Hezbollah, tetapi telah secara paksa membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan terus mengurangi populasi seluruh bagian selatan Lebanon. Sementara itu, operasi bendera palsu Amerika Serikat terbongkar. Rudal Patriot AS yang meledak dan melukai 32 warga Bahrain, namun drone Iran yang dikambing hitamkan. Serangan sebuah roket menyebabkan ledakan dahsyat dan melukai 32 warga sipil di Bahrain pada 9 Maret lalu. Awalnya, Pusat Komando AS, CENTCOM, menuduh insiden ini merupakan hasil dari serangan drone Iran. Namun, analisis Middlebury Institute yang dikonfirmasi Reuters menyebut rudal Patriot AS ditembakkan dari 7 km dari lokasi. Dalam video amatir warga, asap yang terekam berwarna putih khas rudal Patriot AS. Rudal ini juga memiliki trajektori rendah dan arah tembakan dari darat. Menurut peneliti, jika ditembakkan dari Iran, rudal akan datang dengan sudut yang lebih tinggi, antara 45 hingga 70 derajat dan memiliki asap berwarna kuning. Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan tentang operasi bendera palsu oleh AS atau Israel yang bertujuan untuk memprovokasi negara-negara Teluk untuk menyerang Iran. Sementara itu, tim Bulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video melaporkan kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapat serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Israel. Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. المنطقة والذي يتجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي. مؤكدين إن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi di dalam negerinya saat ini aman dan kondusif dan menjamin seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai rencana. رحلات الحج خاصة أن عدد كبير من إندونيسيا طبعا سيحجون هذا العام. أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية الحمد لله بخير وأمان وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط له مسبقا. Pemirsa, kapal motor Sumber Makmur mati mesin di Kepulauan Seribu saat hendak menuju Pelabuhan Rawasaban. 61 orang pemudik dan wisatawan dievakuasi. Petugas Gulkarmat sektor Pulau Lancang mengevakuasi penumpang kapal KM Sumber Makmur di perairan barat Pulau Lancang, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Setelah mendapat laporan dari salah satu penumpang yang panik karena kapal yang ia tumpangi mesinnya mati
terombang-ambing di tengah laut dan mulai kemasukan air. 61 orang penumpang, dewasa dan anak-anak dievakuasi menggunakan kapal Satria Biru 08 dan kapal Rescue Boat 02. Duduk. Ombak yang besar dan kencangnya angin sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi para penumpang karena kapal terus bergerak. Kami mendapat laporan dari salah satu penumpang kapal KM Sumber Makmur yang mengalami trouble dikarenakan tali pendelnya putus sehingga menyebabkan mesin mati dan air masuk ke dalam badan kapal. Kejadian tersebut membuat penumpang panik. Lalu kami dari pos pemadam Pulau Lancang meluncurkan unit Satria Biru 08 dan dibantu unit Rescue Boat 02. Kini 61 penumpang dievakuasi ke Pulau Lancang dalam kondisi selamat. Sementara kapal KM Sumber Makmur yang mengalami mati mesin ditandu ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari pertama masuk kantor usai cuti bersama Idul Fitri, sejumlah aparatur sipil negara di sejumlah kota berlarian takut ketinggalan apel pagi. Hari ini pemirsa, ASN wajib masuk dan akan disanksi tegas jika tidak masuk kerja. Karena sudah hampir terlambat, para ASN ini berlarian menuju lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur Rabu pagi. Mereka bergegas masuk ke barisan agar tidak terkena sanksi. Sementara sebagian ASN yang sudah terlambat hanya bisa pasrah. Mereka duduk-duduk di halaman kantor untuk menunggu sanksi atas keterlambatan tersebut. Di hari pertama ASN masuk kerja pasca libur hari raya ini, seluruh pegawai Pemkab wajib hadir 100%. Jika ada yang terbukti bolos, maka akan diberi sanksi tegas. Apel di hari pertama masuk kerja ini juga diwarnai sejumlah ASN yang jatuh pingsan. Mereka langsung ditangani tim medis sehingga tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Apakah ada sanksi untuk yang telat atau tidak hadir di hari pertama kerja ini? Pasti, karena kita sudah libur panjang, belum lebaran dan sudah lebaran, hari ini diwajibkan 100% untuk masuk kerja, karena sudah cukup. Ada berapa kira-kira yang tidak masuk atau absen, Pak? Ya, sampai hari ini belum ada laporan. Sementara itu, sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan ini panik dan terpaksa berlari-lari masuk ke dalam kantor Bupati Asahan Rabu pagi. Mereka takut pintu pagar ditutup dan tidak dapat mengikuti apel gabungan perdana masuk kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Bahkan sejumlah ASN tidak bisa mengikuti apel karena terlambat dan tidak diperkenankan masuk karena apel sudah dimulai tepat pukul 7:30 pagi. Di hari pertama ini, tingkat kehadiran ASN mencapai 98%, di mana sebanyak 91 dari 1.000 lebih pegawai yang absen. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Kita melaksanakan upacara sekaligus mengecek kehadiran daripada jumlah personil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan bersama Bupati Satgas Mortuti. Tingkat kehadiran itu sampai dengan saat ini hadir 98% dari seluruh jumlah pegawai. Diharapkan usai lebaran, para ASN dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak lagi melanggar aturan saat bekerja. Dari Asahan, Sumatera Utara dan Jombang, Jawa Timur, Ulil Amri dan Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas.
Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih dipadati pemudik motor dan mobil yang hendak balik ke Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Masih di iNews Siang pemirsa, pagi ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. One way nasional dan kontraflow telah diberlakukan guna mengantisipasi kemacetan. One way nasional atau sistem satu arah dimulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 dan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Gerbang tol Cikampek Utama menjadi salah satu titik krusial selama periode arus mudik Lebaran. Pihak Jasa Marga juga mengoptimalkan pengoperasian gardu transaksi di gerbang tol Cikampek Utama dengan 22 gardu melayani arah Jakarta dan 8 gardu melayani arah Transjawa. Sementara itu pada Selasa malam, antrian kendaraan sempat terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek. Dari pantauan udara, ribuan kendaraan pribadi dan bus terlihat memadati ruas tol. Mulai dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan tol Jakarta Cikampek dan MBZ. Hingga kilometer 60, kepadatan ini didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa gelombang pertama arus balik diprediksi sudah terjadi pada Selasa malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebut arus balik terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada 24-25 Maret dan kemudian 28 hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, lebih dari 61.000 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta melalui gerbang tol Kalikangkung. Pemberlakuan one way nasional hingga kini masih diterapkan mulai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70. Ya pemirsa, pagi ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ramai lancar. Saat puncak arus balik kemarin, lebih dari 3.000 kendaraan melintas per jamnya di gerbang tol Kalikangkung. Namun kini mulai menurun, yakni 700 hingga 1.000 kendaraan per jam. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan kendaraan yang melintas menuju Jakarta dan sekitarnya. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik, kita bergabung bersama dengan rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Naura Syafika di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Baik, kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat siang Naura. Anissa, ini di gerbang tol Kalikangkung, seperti apa situasi di sana? Silahkan dengan laporannya.
Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Arus balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar dari pagi hingga di siang hari ini. Dan kalau kita melihat memang untuk skema rekayasa lalu lintas ini juga sudah diterapkan kemarin, yaitu ada one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 ruas tol Kalikangkung hingga menuju ke kilometer 70 ruas tol Jakarta Cikampek atau tempat kami melaporkan. Tidak hanya dari one way nasional saja yang sudah diterapkan guna mengantisipasi kemacetan, ada juga kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Namun kalau saat ini kami memantau memang untuk kontraflow sepertinya sedang dilakukan sistem buka tutup, memang bersifat situasional melihat dari situasi dan juga kondisi arus lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau kita memantau dari informasi yang diberikan Jasa Marga dari pagi hari hingga di siang hari ini kurang lebih sudah ada lebih dari 10.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Di hari ini merupakan puncak arus balik di gelombang pertama yang dimulai kemarin hari kemudian lanjut di hari ini. Jadi banyak sekali untuk antisipasi lainnya, yaitu selain dari skema lalu lintas ada juga dari gardu tol yang dioptimalkan menjadi 22 dan ditambah 8 gardu tol satelit untuk bisa melayani para pemudik yang melintas. Kemudian tidak hanya itu saja, diingatkan kepada para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta untuk gelombang kedua dari puncak arus balik ini ada di tanggal 28 dan juga 29 Maret. Jadi kembali mengingatkan untuk bisa merencanakan dengan baik perjalanan Anda menuju ke Jakarta agar terhindar dari kemacetan. Ocha dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat pantauan udara bagaimana untuk arus lalu lintas di hari ini yang terpantau ramai dan lancar. Namun memang kalau kita memantau dari kemarin hingga di siang, sore ke malam pastinya akan ada peningkatan, mengingat juga bahwa beberapa perkantoran ini sudah ada yang jadwal masuk. Namun kalau untuk beberapa kantor swasta ataupun negeri lainnya mengikuti anjuran, memang masih ada yang diterapkan untuk WFH, sehingga masih ada juga penerapan diskon tarif tol di tanggal 26 hingga 27 Maret untuk para pemudik yang akan melintas dari gerbang tol Kalikangkung secara terus-menerus ke gerbang tol Cikatama sebesar 30%. Jadi manfaatkan dengan baik untuk penerapan-penerapan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, Ocha kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Naura, dan kita akan ke Anissa Rizkia. Bagaimana Anissa ini terkait dengan gerbang tol Kalikangkung Semarang? Laporan terkini situasinya seperti apa? Silahkan. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Saat ini pantauan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang memang dari pagi tadi hingga siang ini sudah menunjukkan angkanya volume kendaraan ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau dibandingkan hari sebelumnya yang menjadi puncak arus balik di momen Lebaran 2026 ini, biasanya kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal ini menembus angka 3.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Namun di hari ini sudah mulai menurun, yakni di angka 1.000 hingga 2.000 kendaraan per jamnya. Dan kalau di total selama 24 jam memang di gerbang tol Kalikangkung ini sudah ada 61.734 kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal. Di mana saat ini one way nasional masih diberlakukan dari kilometer 414 kemudian menuju ke kilometer 390 yang ada di Weleri, Kendal, kemudian dilanjutkan ke kilometer 263 yang ada di wilayah Brebes Barat hingga ke kilometer 70 yang ada di tol Jakarta Cikampek. Dan memang untuk one way lokal baru saja dilakukan pencabutan, yakni dari gate Banyumanik yang ada di 421 hingga gate yang ada di Tingkir Salatiga 459, yang mana memang untuk saat ini kepadatan arus lalu lintas terpantau saat ini sudah kembali lancar. Dan kami juga menginformasikan kepada Anda yang hendak melintas di gerbang tol Kalikangkung, pihak Jasa Marga Semarang Batang ini menambahkan gardu tol utama dan juga gardu tol satelit yang guna untuk melayani para pemudik yang hendak melintas. Total ada 16 gardu tol yang disiagakan begitu untuk melayani para pemudik. Dan bagi Anda memang
yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini diprediksi tidak hanya di tanggal 24 Maret 2026 terjadi kepadatan arus lalu lintas, namun prediksinya puncak arus balik ini akan terjadi kembali di gelombang kedua, yakni di tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Untuk itu para pemudik bisa mengantisipasi mencari tanggal-tanggal untuk keberangkatan kembali ke kota tujuannya masing-masing. Selain itu juga kami informasikan bahwasannya potongan dari tarif tol ini juga akan diberikan bagi Anda yang nantinya akan melakukan perjalanan dari gerbang tol Kali Kangkung pada tanggal 26 dan juga 27 Maret 2026 sebesar 46% nantinya jika Anda melewati gerbang tol Kali Kangkung hingga menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ocha yang ada di studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Ada Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, dan tadi juga ada Naura melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 4 hari setelah Lebaran, jalur arteri Pantura di Cirebon, Jawa Barat masih dipadati oleh pemudik motor dan juga mobil yang hendak kembali ke Jakarta. Ribuan kendaraan motor dan mobil pribadi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta masih terjadi di jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan Cirebon Rabu pagi. Arus lalu lintas di persimpangan sempat mengalami kemacetan sejauh 400 meter. Pengendara hanya melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Para pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Kemacetan ini akan terjadi hingga sore hari mengingat warga lokal Cirebon yang hendak berwisata diprediksi gelombang arus balik masih akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakahuni Lampung terpantau normal pada arus balik Lebaran tahun ini. Kendaraan yang datang ke area pelabuhan dapat langsung menuju dermaga tanpa harus antri panjang seperti yang terjadi pada puncak arus mudik sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun, puncak arus mudik ataupun arus balik Lebaran diprediksi terjadi 2 gelombang. Gelombang pertama telah berlangsung kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 128.000 orang atau meningkat 53% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu jumlah kendaraan tercatat sebanyak 34.000 unit atau naik 59%. Sementara untuk gelombang kedua, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu hingga Minggu 29 Maret mendatang. Iya, dan untuk informasi terkini di Pelabuhan Bakahuni, pemirsa sudah ada jurnalis iNews Salam Pulungan yang akan melaporkan dari sana. Baik, selamat siang Salam. Apakah ada potensi peningkatan jumlah kendaraan yang akan menyeberang siang atau sore hari nanti? Silahkan dengan laporannya. Ya, Ocha dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakahuni Lampung masih terpantau normal. Belum tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini menjadi puncak arus balik di gelombang pertama yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung, di mana pada hari kemarin tercatat ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa, di mana jumlah ini memang meningkat kurang lebih 53% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara itu untuk arus kendaraan juga turut mengalami peningkatan di angka 34.000 kendaraan yang telah melakukan penyeberangan, di mana jumlah ini juga turut meningkat kurang lebih 59% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan jumlah volume kendaraan ini nantinya masih akan terus mengalami peningkatan karena memang untuk gelombang kedua sendiri nantinya akan terjadi pada akhir pekan nanti, sehingga arus kendaraan ini
nanti akan silih berganti untuk memasuki ke dalam pelabuhan di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Dan memang untuk mekanisme dari rekayasa lalu lintas ini memang tidak jauh berbeda dengan penerapan yang dilakukan pada saat arus mudik di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya juga akan ada seperti delay system, kemudian juga akan ada buffer zone yang tersedia di sejumlah titik-titik rest area yang sudah ditunjuk, seperti rest area di kilometer 20B, 33B, 49B, 67B, dan juga 87B, di mana pada titik-titik tersebut nantinya dari aparat pihak kepolisian akan memberikan stiker kepada kendaraan, di mana untuk stiker berwarna hijau ini akan diberikan bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Sementara untuk stiker berwarna merah ini akan diberikan kepada kendaraan yang belum memiliki tiket dan juga tidak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini nantinya akan dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, sehingga ini bisa meminimalisir adanya kepadatan lalu lintas menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa untuk dari skema pemberlakuan single tarif juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang. Sementara untuk puncak arus balik di gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Ocha. Baik, terima kasih. Ada Salam Pulunga melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang masih dipadati oleh ribuan penumpang arus balik. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 180.000 orang. Pemirsa, sejak pagi antrian penumpang baik di keberangkatan maupun kedatangan tampak di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para penumpang memilih kembali hari ini karena besok mulai beraktivitas. Menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hari ini pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 180.000 orang. Sedangkan pergerakan pesawat berjumlah 1.198 penerbangan. Sebagian besar kedatangan dari Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi 2 kali, yakni pada Selasa kemarin dan Sabtu 28 Maret mendatang. Karena udah mulai aktif kembali bekerjanya tanggal 25, jadi rata-rata orang kembalinya pada tanggal 25, dan begitu pun juga saya. Memang cukup melonjak karena memang padatnya arus balik ya Pak, jadi harganya menyesuaikan dengan kuantitas orang yang juga kembali pada saat habis Lebaran. Kalau persentase kira-kira naiknya berapa persen sih? Kalau persentase kira-kira menurut saya sekitar 20% sih. Pemirsa, seorang polwan di Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi bayi berusia 11 bulan yang kepanasan saat terjebak rekayasa lalu lintas one way di jalur arteri Parungkuda, Sukabumi. Dan balita tersebut kemudian dibawa ke pos pengamanan mudik terpadu. Petugas Satlantas Polres Sukabumi Aibda Devi menemukan seorang bayi perempuan yang sedang digendong oleh orang tuanya di lampu merah jalur arteri Parungkuda. Balita 11 bulan ini kepanasan sehingga harus dikepasi oleh ayahnya. Melihat hal itu, Aibda Devi langsung membawa bayi tersebut ke pos pengamanan atau pospam terpadu Parungkuda. Bersama orang tuanya, balita ini rencananya akan berwisata ke Pantai Palabuhan Ratu untuk mengisi libur Lebaran. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Sukabumi. Kondisi cuaca yang panas membuat satu keluarga ini harus berteduh sambil menunggu rekayasa lalu lintas selesai. Kita lagi one way, terus tadi perintah Makassar untuk anak orang tua yang atau pengemudi yang sedang membawa anak-anak atau bayi, kita himbau untuk dilakukan evakuasi ke sini dulu karena di sana cuacanya kan panas. Oh, kasihan kalau anak-anak bayi gini kan kasihan. Jadi kita prioritas langsung dibawa ke pos. Jadi jalan kaki dari mana ke mana? Jalan kaki tadi dari lampu merah sampai sini. Berapatan? Kondisi anaknya seperti apa, Bu? Alhamdulillah ya. Ada nggak apa-apa ya? Nggak nangis ya? Aman ya? Aman Om. Kalau tadi pas ditemuin di sana keringatan atau seperti apa? Iya Om, kasihan kan keringatan, malah tadi kata ibunya kan habis bangun tidur juga anaknya gitu kan, kasihan kita
takut ada apa-apa kan juga Om, karena kan lumayan nih untuk one way kita kurang lebih 1 jam. Kayaknya sehari deh. Sehari aja. Di sana ada saudara atau emang murni liburan aja? Murni liburan. Tapi kondisi anaknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuman khawatir kepanasannya kalau didiemin di sana ya. Sekarang ini kan tadi udah dibawa ke sini, gimana tanggapannya? Tanggapannya ya syukur alhamdulillah masih pada peduli ya pada pemudik, alhamdulillah. Selama rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalur arteri Parung Kuda, pihak kepolisian mempersilahkan kepada pengendara yang membawa anak untuk beristirahat di pos pam terpadu operasi Ketupat Lodaya 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik di jalur Lingkar Gentong sudah terjadi pada Selasa kemarin. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat maupun pemudik dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas. Dan pemirsa, untuk informasi terkini di Lingkar Gentong sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi. Baik, selamat siang Indra, apakah masih ada kemungkinan terjadi kepadatan kendaraan seperti di hari kemarin pada hari ini ya? Silahkan Indra. Baik, selamat siang Ocha dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk update terkini khusus di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini sudah terpantau ramai lancar untuk kedua arahnya dari arah Tasik menuju Bandung dan juga arah Bandung menuju Tasik dan sekitarnya. Dan memang kan kalau kita bisa informasikan Ocha dan juga pemirsa terkait puncak arus balik sudah terjadi 2 hari ataupun H+2 maupun juga H+3 Lebaran 1447 Hijriah. Adapun ini kemacetan kemarin terakhir di tanggal 24 Maret 2025 ini mengular, padat, merayap, dan sehingga tidak kepolisian melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, skema one way maupun juga pengalihan sejumlah jalur untuk warga lokal untuk tidak melintasi jalur utama sepanjang Lingkar Gentong yang sepanjang 35 km. Adapun memang untuk terkait rekayasa one way diberlakukan dari kilometer Sukamantri hingga Gentong ataupun Lingkar Wage guna untuk mengantisipasi lonjakan yang terus menumpuk di jalur Lingkar Gentong. Dan memang Ocha dapat kami informasikan untuk terkait lonjakan lanjutan ini akan menurut kepolisian akan berlangsung kembali pada tanggal 29 Maret 2026 mendatang, dikarenakan memang ada sebagian masyarakat yang masih berada di kampung halaman dari arah Jawa Barat maupun juga dari Jawa Tengah, dikarenakan memang untuk jalur alternatif di jalur Lingkar Gentong ini bisa menghubungkan Jawa Barat maupun juga Jawa Tengah, dan memang ini masih sisa-sisa dan kemungkinan besar untuk terkait puncak lanjutan akan terjadi pada 29 Maret 2026 mendatang. Dan kami menghimbau bagi masyarakat memang jalur ini banyak sekali tikungan-tikungan tajam maupun juga tanjakan cukup ekstrim. Ini perlu diperhatikan dan juga menjadi atensi bagi para masyarakat yang ingin melakukan arus balik maupun juga arus mudik, dikarenakan memang pengereman ataupun ban kesehatan ban itu sangat penting sekali, dikarenakan baik tikungan tajam maupun juga tanjakan cukup ekstrim, sehingga perlu diwaspadai. Dan kepolisian juga menghimbau agar masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan lantaran untuk menghindari kepadatan yang cukup signifikan. Dan juga dikarenakan memang kepolisian juga telah membuka layanan terpadu di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini, di mana masyarakat bisa beristirahat sejenak sebelum melakukan kembali perjalanan agar selamat sampai tujuan. Kembali ke Anda, Ocha. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong. Selamat bertugas kembali.
Ya, sementara itu pemirsa, suasana arus balik lebaran di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik yang telah tiba di Jakarta. Area kedatangan stasiun Pasar Senen ramai oleh para pemudik dari berbagai daerah yang baru saja menginjakkan kaki di Jakarta. Hingga hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Senen mencapai 17.396 orang. Sementara untuk kedatangan jumlah penumpang 18.502 orang. Beberapa penumpang memilih kembali hari ini agar memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas normal pada esok hari. Sementara itu puncak arus balik penumpang kereta diprediksi terjadi hari ini. Sebelumnya pemirsa, ratusan penumpang kereta tujuan Jakarta masih memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi. 2 kereta api tujuan sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta masih dipenuhi oleh penumpang. Sebagian besar merupakan pemudik yang kembali ke Jabodetabek dikarenakan sudah mulai masuk kerja. Namun ada pula yang sengaja balik lebih awal karena sudah melakukan pemesanan tiket sejak jauh hari. Hingga H+4, angka tertinggi penumpang berangkat dari stasiun Cirebon terjadi pada Selasa 24 Maret kemarin dengan jumlah penumpang 13.000 lebih. Pemirsa, arus balik lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai terjadi. Kedatangan penumpang meningkat sejak pagi tadi dengan bus antar kota, antar provinsi yang masuk ke area terminal dari berbagai daerah. Sebagian penumpang turun dengan membawa barang bawaan usai menempuh perjalanan jauh dari kampung halaman. Tidak hanya kedatangan, aktivitas di terminal juga masih diwarnai oleh keberangkatan penumpang yang memilih mudik setelah hari raya. Sementara itu pemirsa, di Terminal Pulau Gebang hingga siang hari ini terhitung sudah ada 492 bus yang datang dari berbagai daerah ke Jakarta. Data sementara lebih dari 3.200 penumpang tiba di Terminal Pulau Gebang hingga pukul 10 pagi tadi. Ratusan bus yang datang dari berbagai daerah, mayoritas dari wilayah Jawa Tengah, yakni Solo, Purbalingga, Pekalongan, Jepara, serta beberapa daerah lainnya. Sementara itu puncak arus balik mudik lebaran ini diprediksi akan terjadi pada Jumat malam mendatang. Dan pemirsa, untuk informasi terkini arus balik Idul Fitri 2026, kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Pulau Gebang dan juga Indira Utomo di Terminal Kampung Rambutan. Baik, kita ke Jen terlebih dahulu di Terminal Pulau Gebang. Baik, selamat siang Jen, bagaimana situasi terkini di sana, silakan. Selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Terminal Pulau Gebang sendiri saat ini memang tidak ada penumpukan penumpang yang datang atau tidak ada kepadatan yang terjadi di sini, karena kalau kita pantau sejak pagi tadi memang penumpang kebanyakan datang pada pagi hari atau tiba di Jakarta pada pagi hari tadi. Sementara itu data terupdate atau terkini yang kami sudah lihat atau cari tahu di Terminal Pulau Gebang sendiri, ini untuk bus yang sudah datang atau sudah tiba di Terminal Pulau Gebang sudah ada 503 bus yang datang hingga siang ini atau hingga saat ini, dengan penumpang yang sudah tiba ada 3.292 penumpang. Dan ini Ocha dan pemirsa, kalau kita bandingkan pada hari kemarin ini memang masih lebih sedikit, namun ini masih hanya sementara Ocha dan pemirsa, karena ini masih akan dihitung hingga malam nanti, hingga pukul 12 malam, dan kemungkinan memang hari ini akan lebih banyak penumpang yang datang dibandingkan dengan hari kemarin, dan juga diprediksi masih menjadi puncak arus balik mudik lebaran 2026 ini. Namun Ocha dan pemirsa, tadi kalau kami tanyakan kepada pihak terminal sendiri,
kemungkinan puncak paling banyak penumpang yang datang ke Jakarta ini akan terjadi pada Jumat malam nanti karena bebarengan dengan datangnya mudik gratis dari program pemerintah itu sendiri. Nanti akan kami update informasinya kembali. Sementara itu, Ocha. Iya, baik, terima kasih Jen. Lalu kini kita akan bergeser ke Terminal Kampung Rambutan, ada Indira. Baik, selamat siang Indira, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Untuk gelombang arus balik di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur, sejak pagi pantauan kami di lapangan memang para masyarakat yang baru saja mudik ke kampung halaman berangsur kembali ke Jakarta. Berdasarkan data yang kami dapatkan, untuk jumlah penumpang yang tiba itu hampir 4.000 dan bis yang memasuki area ini dengan total mencapai 97 bis. Dengan daerah tujuan favorit ini dari Pulau Jawa seperti Semarang, Jogja, Tegal, dan juga Cirebon. Untuk arus balik ini diprediksi akan terjadi pada hari ini, tepatnya di tanggal 25 dan juga 29 Maret. Karena adanya perbedaan libur dan juga jadwal anak masuk sekolah yang berbeda. Kemudian untuk jumlah penumpang yang tiba di Kampung Rambutan diprediksi akan mencapai 6.000. Dan Terminal Kampung Rambutan juga bekerja sama dengan puskesmas setempat, yaitu Kecamatan Ciracas. Apabila nanti ada penumpang yang ingin melaksanakan cek kesehatan gratis, bisa dilaksanakan di posko terdekat. Sementara itu, Ocha. Ya baik, terima kasih sudah melaporkan Indira dari Terminal Kampung Rambutan, dan tadi juga ada Jen Cahyani melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan libur Lebaran. Jangan lengah sedikit pun, terutama Anda para orang tua, karena puluhan bocah menangis histeris terpisah dari orang tuanya saat bermain di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Tolong dijaga ya, kasihan jangan. Sejumlah bocah menangis histeris saat ditemukan petugas terpisah dari orang tuanya. Petugas pun menggendong para bocah ini dan berteriak mencari orang tua mereka. Beruntung mereka bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Puluhan balita dilaporkan hilang terpisah dari orang tua mereka saat menikmati libur panjang Lebaran di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Padatnya pengunjung dan lengahnya para orang tua ini membuat para balita terpisah saat bermain di pantai. Jadi terus ada saudara-saudaranya kan ya, namanya kita lagi tumpukan, dia main nggak tahu kita main, makanya kita nyariin. Bang, kira-kira berapa jam terpisah dari keluarga? Setengah jam yang lalu. Setengah jamnya. Dengan anak hilang dari pagi hari sampai detik ini udah terlapor kisaran di angka 25-an. 25 anak hilang yang memang tercatat di kami di Siaga Wisata. Tim Bala Wisata Banten menyiagakan 100 personel yang tersebar di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang kembali. Petugas mengimbau agar orang tua tidak lengah. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Di tengah kemacetan panjang, sejumlah pengendara terlibat cekcok dengan sopir bus wisata warna-warni di jalur Medan Brastagi. Gak dikasih jalan. Bob, ada nih. Bob. Jangan kasih jalan. Cekcok terjadi karena kemacetan di jalur Medan Brastagi. Sopir bus warna-warni diduga mengambil jalur tidak semestinya hingga membuat banyak kendaraan terjebak macet.
Emosi sejumlah pengemudi keluar dari mobil. Dari kejadian ini diingatkan untuk tertib berlalu lintas di jalur rawan macet. Seorang pria mengaku wartawan di Pekanbaru Riau melakukan dugaan pemerasan kepada Kalapas Pekanbaru. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pria tersebut meminta uang 70 juta rupiah kepada Kalapas. Seorang pria mengaku wartawan ditangkap tim unit reskrim Polsek Bukit Raya Pekanbaru Riau usai melakukan pemerasan terhadap Kalapas di Pekanbaru. Pria 59 tahun itu ditangkap beserta barang bukti uang tunai 5 juta rupiah. Sebelumnya pelaku bersama seorang temannya berinisial RH meminta uang kepada pihak Lapas Pekanbaru sebesar 70 juta rupiah dengan dalih untuk menurunkan atau menghapus pemberitaan negatif terkait lapas di media sosial. Namun uang yang disepakati sebesar 15 juta rupiah. Uang sebesar 10 juta sebagai kompensasi untuk menghapus pemberitaan serta konten di media sosial. Sementara sisanya 5 juta rupiah rencananya untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Motifnya dari pelapor menyampaikan untuk men-take down beberapa berita ya dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Total ini minta berapa Kepala Polsek? Diminta awal kurang lebih sekitar 70 juta ya. Kemudian ada bargaining di sana ya, sehingga turun sejumlah 15 ya. 15. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 483 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-77 dari operasi True Promise 4. Serangan rudal klaster Iran ini menyasar kawasan pendudukan Israel di Palestina dan pangkalan Amerika di Arab Saudi, Kuwait, dan UEA. Iran mengerahkan rudal Kibar Shekan dan rudal Zolfagar bersamaan dengan drone kamikaze. Iran mengklaim serangan ke-77 membuahkan hasil yang memuaskan. Serangan ini membawa slogan Ya Haidar, Ya Qarar sebagai penghormatan kepada 3 tokoh yang disebut sebagai martir perlawanan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran terus melancarkan gelombang serangan baru sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Rekaman video ini menunjukkan detik-detik peluncuran roket terbaru oleh Garda Revolusi Islam Iran IRGC. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan serangan menargetkan sejumlah lokasi di Israel, diantaranya Eilat, Dimona, Tel Aviv Utara, dan beberapa pangkalan tentara Amerika di wilayah tersebut. Merespon serangan rudal terbaru Iran, pasukan pertahanan Israel, IDF mengatakan mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya mencegat ancaman yang datang. Dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan permukiman Israel. Puing-puing bangunan berserakan sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nesher, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara.
Meski hancur pemirsa, petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Sedikitnya 6 orang mengalami luka-luka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa pagi. Menurut otoritas, serangan itu melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan di lantai. Petugas tanggap darurat dari Magen David Adom dan Hatzalah memeriksa lokasi kejadian. Pejabat keamanan setempat mengatakan serangan Iran semalam telah menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Israel. Dalam sebuah pernyataan, Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran mengatakan, jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun, Trump menyebut perbincangan ini digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. That'll be open very soon if this works. And who's in control of it? Well, who wants to be able to control the flow of oil? The jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look,
And there'll also be a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting up. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Anggota Parlemen Senior Israel, Boaz Bismuth, memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran. Pada hari Selasa, anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. אתמול ביקרת בערד, ביקרת בדימונה, גם אני. ראית את החוסן, ראית איזו אוכלוסייה, ראית את אזרחי מדינת ישראל. ראית איזה יופי. הם רוצים אבל תוצאה. טוב, אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע. קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אסור שיהיה. דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ואיראן למקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Diketahui konflik antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Pemirsa, untuk Anda yang masih menghabiskan cuti lebaran, kami memiliki informasi wisata yang sedang viral di Lampung Selatan. Tempat wisata Senaya Beach yang menjadi magnet wisata yang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Pemirsa, setelah bersilaturahmi di Hari Raya, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga di tempat wisata. Salah satunya di tempat kami yang berada di Senaya Beach di Lampung yang menghadirkan kehangatan kebersamaan di tepi laut. Gimana sih keseruannya? Ayo ikuti saya. Sejak pagi hingga menjelang senja, kawasan Senaya Beach dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan datang untuk menikmati suasana pantai dengan duduk santai, bermain pasir, hingga berburu foto di tepi laut. Tak sedikit pengunjung yang datang dari luar daerah rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati suasana pantai yang kini tengah viral di media sosial.
Pantai yang bersih, fasilitas yang lengkap seperti gazebo, beanbag hingga payung pantai menjadi daya tarik utama. Pengunjung pun dimanjakan dengan suasana santai tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Tak hanya bersantai, pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana, mulai dari berkeliling pantai dengan ATV hingga menunggangi kuda, menambah keseruan liburan bersama keluarga. Kita dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, ini udah sering kesini apa baru pertama kali kesini? Baru pertama kali sih kesini. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih liburan di sini dibanding ke tempat lainnya nih? Karena saya lihat di TikTok di sini tuh tempatnya enak banget kan, vibe-nya tuh kayak di Bali kayak gitu. Dan ternyata emang seenak itu dan bagus banget di sini. Dari Palembang dan sama teman-teman. Sama teman-teman kesini. Oke, ini berarti dalam rangka momen libur Lebaran apa gimana nih Kak? Libur Lebaran. Libur Lebaran. Oke. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih liburan ke sini dibanding ke tempat-tempat lainnya gitu, apalagi di Palembang kan juga termasuk banyak ya tempat-tempat wisatanya. Alasannya kenapa nih? Karena di sini pemandangannya bagus dan pantainya juga besar. Ya, konsepnya kita membuat hiburan, wisata hiburan bagi masyarakat yang ada di Lampung dan di luar Lampung dengan harga yang terjangkau. Dengan satu harga, setiap pengunjung bisa menikmati semua fasilitas yang kita sediakan. Dari gazebo, dari payung, beanbag, ayunan, dan semua fasilitas yang ada. Panorama alam yang indah menjadi nilai tambah. Dari satu lokasi, pengunjung bisa menikmati pemandangan Gunung Rajabasa, hamparan laut, hingga siluet Pulau Sebesi saat matahari terbenam. Senayan Beach ini menjadi saksi kalau libur Lebaran itu nggak harus selalu mewah. Karena dengan kebersamaan, kebahagiaan ini bisa terasa semakin dekat. Dari Provinsi Lampung, Salam Pulungan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, pusat oleh-oleh di Jalan Pandaranan Semarang diserbu pemudik sebelum kembali ke Jakarta. Di sini bisa didapati berbagai macam oleh-oleh khas Jawa Tengah, mulai dari Bandeng Presto, tahu bakso, hingga lumpia khas Semarang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ketika berlibur di Semarang, kurang lengkap rasanya jika tidak membawa buah tangan untuk sanak saudara. Salah satu pusat oleh-oleh terkenal di Semarang ada di Jalan Pandanaran. Ramai diserbu pengunjung ketika momen liburan tiba. Berbagai variasi oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa didapatkan di sini. Mulai dari tahu bakso, lumpia, hingga olahan bandeng presto populer dan legendaris yang menjadi ciri khas yang paling dicari. Ya pastinya seperti brandnya Bandeng Juwana, Bandeng Duri Lunak. Tapi keistimewaan di sini kami mengolah beberapa aneka macam olahan sehingga mereka bisa banyak pilihan seperti itu Mbak Rida. Kalau Bandeng Juwana itu sebenarnya apa sih Pak? Bandeng Duri Lunak itu Bandeng Presto kan Bandeng diapain kan? Oh ya, Bandeng Juwana Duri Lunak ini bandeng yang kami dengan pressure cooker tekanan tinggi sehingga tulangnya durinya lunak seperti itu. Jadi keistimewaannya bandeng yang gurih dan lezat ini bisa dimakan tanpa berpikir akan kena duri seperti itu, Mbak. Pengunjung bisa secara langsung mencoba berbagai olahan makanan khas Bandeng dengan cita rasa yang sedap. 2 yang paling favorit adalah tongseng Bandeng, makanan berkuah santan bercita rasa gurih manis, kaya akan rempah, lengkap dengan sayur kol dan tomat. Serta bandeng bumbu Bali, hidangan berkuah kental, kaya rasa gurih, dan sensasi pedas nikmat. Bandengnya digoreng terlebih dahulu sepertinya dan sangat amat empuk, cocok dengan kuah tongsengnya ini.
Kita langsung pindah ke bandeng bumbu Bali. Wah, ini sangat amat kental sepertinya. Nih, kental sekali bumbunya. Saya mau langsung coba dengan bandengnya seperti apa ya rasanya. Pertama kalinya saya mencoba bandeng bumbu Bali. Wah, apakah cocok dengan bandeng atau tidak? Pemirsa, kita akan coba. Pedas, gurih, manis, ada sedikit asam dari tomat dan sangat amat segar. Dan bandengnya juga sangat amat empuk. Nah, bagi pemirsa yang mungkin juga sedang mencari oleh-oleh di area Semarang dan juga mencari oleh-oleh khas Jawa Tengah, mungkin bisa langsung datang pusat oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Pandanaran. Dan jangan lupa untuk juga langsung naik ke lantai 2 dan memesan berbagai macam olahan bandeng seperti saya. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan Anyus. Sampai jumpa. Saya makan lagi.